Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki subtema 4 tentang menyayangi hewan. Anak-anak, sekarang mari kita membaca yang berjudul Hutan Bakau Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebutkan hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu menyiangi dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah pergantian pohon bakau mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau yang lain seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Baik anak-anak, sekarang kita ketahui apa itu wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Siapa narasumber itu? Adalah orang yang akan kita wawancara. Nah, untuk apa? Agar kita mendapat banyak informasi dari wawancara. Maka apa yang harus kita lakukan? Membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Baru kita gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi dari narasumber. Anak-anak, mari kita dengarkan. Sekarang ada percakapan antara Siti dan Lani, yaitu membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju, Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu, pipa, tali, dan tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian merekatkan pita pelekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapihkan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan, Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, ini adalah contoh percakapan antara Lani dan Siti. Tanaman mengalami pertumbuhan dan dapat diukur. Pertambahan tinggi tanaman dalam pot juga dapat diketahui dengan melakukan pengukuran.
Perhatikan contoh berikut ya. Misalkan 3 hari yang lalu diketahui tinggi tanaman 4 cm. Pada pengukuran sekarang terjadi penambahan 3 cm. Berapa nilai hasil pengukuran tanaman tersebut jika dinyatakan dengan menggunakan garis bilangan? Berarti yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, dari titik 0 ke kanan yaitu 4 langkah sampai di titik 4. Nah, dari titik 4 ke kanan 3 langkah sampai di titik 7. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soalnya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 2 di buku tulis memakai penggaris. Kerjakan sesuai dengan contoh yang di atas. Memecah satu bagian utuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil disebut pecahan. Penulisan lambang pecahan meliputi 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang dipisahkan oleh garis lurus dan bukan garis miring. Contoh 1/2, 1/3, dan seterusnya. Bukan 1 miring 2 atau 2 miring 3. Nah, untuk A itu adalah yang disebut dengan pembilang, sedangkan B yang di bawah adalah penyebut. Nah, contoh permasalahannya. Maula mempunyai 1 buah kue. Kue Maula dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Berarti dipotong menjadi 2 bagian dari 1, berarti 1/2 nilai pecahannya. Nah, pernyataan 1 dari 2 bagian disebut juga 1/2 atau setengah dan dapat ditulis 1/2. Maula memotong lagi kedua bagian potongan kue tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Sehingga saat ini terdapat 4 bagian kue yang sama besar. Dengan demikian, dari sebuah kue diperoleh 4 bagian kue yang sama besar. 1 bagian dari 4 bagian yang sama disebut 1/4 atau 1/4 dan dapat ditulis 1/4. Nah, dari ilustrasi di atas diperoleh bilangan 1/2 dan 1/4. Jadi, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari kesatuan. Dari penjelasan di atas, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan dan bagian dari kesatuan. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal-soal yang ada di bawah ini ya, sesuai dengan contoh yang Ibu jelaskan. Ini untuk soal pecahannya diwarnai ya anak-anak, sesuai dengan bilangan yang tertera di atasnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Maka dari itu, persiapkan bahan-bahannya ya. Ada pula bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Pertama, anak-anak siapkan kardus bekas. Kemudian, kapas berwarna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Jika ada, gunakan kapas berwarna ya. Terus lem kertas, gunting, strip es krim atau bambu atau kayu bekas. Nah, diusahakan benda-benda ini harus ada semua untuk mempersiapkan membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Nah, langsung saja kita ke cara membuat anak ayam dari kardus bekas. Cara membuat anak ayam dari kardus bekas.
Pertama, siapkan kardus bekas. Kemudian, buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti pada gambar di samping. Dari kakinya, badannya, kepalanya, paruhnya, dan sayapnya. Kemudian, jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Nah, setelah dibuat pola, baru si gambarnya itu dijiplak di atas karton ya, soalnya nanti biar kardusnya itu dilapisi sama karton. Nah, udah dijiplak, gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam tersebut. Nah, setelah anak ayam itu dijiplak di karton, maka sama anak-anak digunting satu persatu dari badan sampai kepala dan kakinya juga. Kemudian tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Nah, selanjutnya tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam tersebut. Lalu gambarkan mata dan mulut ayam. Nah, kemudian tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Jadi kegunaan kapas di sini untuk ditempelkan ke badan ayam atau kepala ayam, tapi diusahakan yang berwarna ya anak-anak. Nah, setelah itu tempelkan stick atau kayu pada gambar anak ayam, gunanya agar anak ayam itu bisa kalian gerakan. Nah, oke, itu saja mungkin tutorialnya atau caranya. Dan untuk tugas-tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.